Perkenalkan, nama saya Ikade Rian Danus Indonesia, NIM 029, kelas A1. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar komunikasi arsitektur, di mana di mana tugasnya itu adalah mencari pemenang Pritzker Arsitektur Prize. Saya di sini mendapatkan arsitek Paulo Mendes da Rocha. eh, Profilnya itu adalah lahir pada tanggal 25 Oktober 1928, umurnya sekarang adalah 92 tahun. Tempat lainnya itulah Vitória Espírito Santo, Brazil. Kebangsaan itu adalah Brazil. Alma mater Universidad Presbyteriana Mackenzie. Pekerjaan itu adalah arsitek. Penghargaannya adalah penghargaan Pritzker pada tahun 2006. Gedungnya itu adalah Gymnasium di Klub Atletis Paulistano, Pavilion Brazil, di Escudo 70, Brazilium Culture Museum, Stadium Zera Dourada, SEST 24. Paulo Mendes da Rocha masuk jurusan arsitektur Universidad Presbyteriana Mackenzie angkatan tahun 1954. Mendes da Rocha menghadiri Universidad Presbyteriana Mackenzie College of Architecture, lulus pada tahun 1954. Body of work-nya itu adalah yang pertama ada Gymnasium Inde Paulistano Atletis Club Sao Paulo, Brazil pada 1957. Klub Atletik Paulistano adalah area olahraga yang terbuat dari beton betulang, atap logam digantung dari kabel baja. Area itu berada di tengah lapangan persegi panjang dan ruang berjauhan di taman. Yang kedua ada Pavilion Brazil ISQ 70 Osaka, Jepang pada tahun 1969. Karya dari arsitek terkenal Paulo Mendes da Rocha melalui modernisme yang mengandalkan penggunaan beton. Bangunan utama bagi negara untuk mendemonstrasikan arsitekturnya pada Pavilion Brazil untuk pameran dunia New York pada 1939. Yang ketiga ada Brazilium Culture Museum di São Paulo, Brazil 1989. Museum Patung Brazil dirancang oleh Paulo Mendes da Rocha, terletak di situs segitiga seluas 75.000 kaki persegi di jalan raya utama São Paulo, Brazil. Alih-alih menciptakan bangunan berdiri sendiri, museum dan landscape diperlukan sebagai satu kesatuan. Yang keempat ada Estadio Zero Dourada, Goiânia, Brazil 1973. Stadium Zero Dourada adalah stadion sepak bola yang diresmikan pada tanggal 9 Maret 1979 di Goiânia, Goiás, Brazil. Ia dirancang oleh arsitek Brazil pemenang Pritzker Prize Paulo Mendes da Rocha. Stadium ini dimiliki oleh pemerintahan negara bagian Goiás dan merupakan markas Goiás Esporte Clube. Yang kelima ada yang paling terbaru adalah SEST 24 di Mario João Paulo, Brazil 2017. Karya dari Paulo Mendes da Rocha dipercaya bahwa proses transformasi dan perkembangan kota-kota seperti Sao Paulo perlahan-lahan beradaptasi dengan perubahan adat istiadat dan cara hidup masyarakat yang membangunnya. Unit baru SCSC seperangkat fasilitas dan layanan rekreasi dan kompleks yang akan menempati gedung markas besar. Sebelah lama ditemukan di sudut Jalan 24 de Mario dan Jalan Dom José de Barros, pusat kota São Paulo. Ada konteks dan latar belakang karya Paulo Mendes da Rocha. Karya Paulo Mendes da Rocha membangun bangunan berbahan beton. Metode yang oleh orang beberapa disebut brutalisme Brazil, yang memungkinkan bangunan dibangun dengan murah dan cepat. Brutalisme yang menggunakan lebih banyak garis geografis adalah hasil karya yang lebih kasar dan masa lebih besar dibandingkan modernis Brazil. Ada ide konsepnya itu adalah mampu menunjukkan tanda kesopanan yang diinginkan, yang mampu melalui penggunaan beton betulang, yang mengabaikan teknologi yang lebih kontemporer, yang tidak terbiasa dengan industri konstruksi Brazil. Kesederhanaannya itu biasanya menarik dalam kaitannya dengan konteks modernisasi dunia, di mana tujuan
Tujuan umum dari struktur tersebut adalah untuk menonjolkan dari yang lain dan bersaing untuk mendapatkan pengunjung. Sadar akan hal itu, desain Daroca mengusulkan non-pavilion, baik dalam kesopanannya dan serta materialnya. Ada aspek penting dalam karya Paulo Mendes da Rocha adalah karya Paulo Mendes da Rocha bangunannya berbahan utama beton, di mana dengan konsep brutalisme Brazil yang menunjukkan tanda kesopanan yang diinginkan maupun melalui penggunaan beton. Paulo Mendes juga tidak terlalu tertarik dengan teknologi. Dia lebih ke kontemporer yang tidak terbiasa dengan industri konstruksi Brazil. Kesederhanaannya itu biasanya menarik dalam kaitannya dengan konteks modernisasi dunia. Ada eksterior. Eksterior Pavilion Brazil ESCO 70. Desainnya itu mendemonstrasikan gaya brutalisme Paulista. Bangunan tersebut merupakan katalisator untuk gaya sekolah Paulista yang akan dikembangkan di seluruh Brazil. Jika gagasan beton Brazil ada, itu berhasil dari berbagai wujud ideologi global tentang beton, di mana Brazil berusaha untuk keluar dari keterbatasannya. Ada interiornya. Pavilion ini menggunakan palet bahan dan bentuk minimal yang menekankan penggunaan beton tulang dan memberikan konsep pada pavilion dengan mengutip gayanya di sekolah Paulistas dan dualisme teknik halus dan pengerjaannya primitif. Sekolah Paulista di sekolah direferensikan melalui dualisme di dalam pavilion itu sendiri. Ada landscape. Pavilion ini dibangun dalam dua bagian terpisah, landscape landscape buatan dan kanopi beton yang dilambangkan sebagai cerminan hubungan antara alam dan konstruksi. Kedua bagian tersebut diintegritasi melalui pavilion transisi, landai tanpa batas yang membawa pengunjung melalui ruang-ruang baik di dalam maupun di permukaan landscape, serta artikulasi penopang struktural yang terdiri dari tiga momen, di mana kanopi menyentuh landscape dan didukung oleh pilar-pilar tersembunyi, dan satu penopang yang diekspresikan terbuat dari lengkungan potongan yang menjadi fokus sentral ruang publik utama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.